Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a lana fi harakati dakwah wa tarbiyah auliya utisah Darussalikin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, kita lanjutkan tadabbur kita ya. Surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 28 dan 29. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa ini ya ai ahlal Makkah. Kaifa ya ahlal Makkah. Kalau zaman dulu karena Nabi disuruh menyampaikan kepada penduduk Mekah. Jadi kita juga Mekah, Pak. Kaifa, bagaimana, kepriye, bagaimana takfuruna, kalian kok bisa kufur? Bagaimana sih bisa-bisanya sih kalian itu kufur billahi kepada Allah? Jadi paham itu ya. Makanya kaifana itu harful istifham. Arab yang digunakan untuk menyampaikan tanda tanya, satu pertanyaan. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah billahi kepada Allah. Bagaimana sih wahai kalian bisa kufur para ahli-ahli Mekah billahi kepada Allah? Ini zaman dulu. Ini kita bicara zaman kini ya, gitu. Ini memang rujuknya ke sana, makanya Quran itu cerita orang Arab, Pak. Orang cerita Romono Giri, barang Purworejo, Padang, nggak diceritain ini. Semua ceritain orang Arab. Arab bukan? Nah iya, Pak, Dina, dan Tuban itu saya nyari, sampai katam 30 juz, nyari ceritanya orang Tuban ini pernah nemu. Bener, barangkali zaman nemu nanti tunjukkan surat apa ya. Ya ahla Mekah itu kalau di Jalalainnya. Kaifa takfuruna billah, bagaimana sih kalian kok bisa kufur kepada Allah wa kuntum amwatan, dan sungguh keadaan kalian itu dulu, kuntum itu dari kata kana yakunu, keadaan. Karena itu bisa ada, bisa jadi. Sedangkan keadaanmu dulu itu amwatan, mati. Kok mati? Ainu topan fil aslam. Bentukmu itu cuma nutfah yang ada di sulbi. Nutfah itu sperma. Sperma itu Ya itu. Pecum. Kok pecum? Almani. Nutfah. Ya. Fil aslam yang tersimpan di dalam sulbi para laki-laki yang dimulai dari zaman Nabi Adam. Udah mati di sini nggak bisa apa-apa, nggak ada dulu itu. Untuk kamu itu dulu. Bagaimana kamu syukur orang dulu kamu nggak ada? Cuman bentuknya cuma nutfah. Nutfah itu kalau keluar makanya lender-lender begitu bentuknya. Disiram juga kanut, nggak bisa berbuat apa-apa.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana sih kalian bisa kufur ingkar kepada Allah dengan keadaanmu dulu itu hanya benda mati berupa sperma yang tersimpan di dalam tulang ini. Makanya mau mereka akan ngetokno sperma mesti pinggangnya bener. Gue naik ibu jangan juga. Teman-teman nomor tuh. Ada ibu juga sakit pinggang juga ya kan? Nggak tahu bagaimana. Pinggang tuh angkat-angkat, Pak. Angkat muci. Angkat berjalan. Ada aja. Iya, gosok. Kita cerita apa adanya kok ya. Ini buat tamat kalimat Robi. Sempurna kalimat ini. Bisa dipahami sudah? Bisa. Nah, iya. Bisa. Terus mau disempurnakan bagaimana lagi? Sama bisa memahami ini? Bisa. Yang saya sampaikan tadi. Bisa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana sih kalian itu kok bisa kufur ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan keadaanmu dulu itu cuman benda mati berupa nutfah fil aslak, sperma yang tersimpan di dalam tulang punggung di solbi. Ngono kae lah. Udah pernah melihat kan, Pak? Ya. Dulu kayak gitu kita ini semua tanpa kecuali. Besok kegandengan lah. Gandeng apapun sama nih ngono kae kalau jangan sok kemayu. Ayu-ayune kowe yo padahal Kumain kumain. Ngono piye lho tambah elek ngono. Bosen nyantai senyum gitu aja lho. Ngene bareng itu lho. Ngene iki lho wajan. Alah nutfah. Wah, sadar jangan syukur kamu. Syukurilah itu. Nah, dari nutfah yang benar itu di sini dikatakan fa'ah yakum, maka lalu aku hidupkan kalian. Tadinya bukan bikin hidup. Bagaimana hidupnya? Fil arhami, di dalam rahim. Jadi tadinya sperma yang ada di sini di sulbi, ya kan? Dipindah ke rahim, dihidupkan di rahim. Bagaimana dari sulbi laki-laki kok bisa ke rahim, sedangkan rahim itu yang punya ibu-ibu? Mau dijelasin nggak nih? Namun gitu, mau dijelasin apa enggak? Udah jelas, Pak. Jelasin. Udah jelas. Udah jelas. Ya Allah, ya Allah. Pinter. Itu ya Allah, itu. Yes, ngono kayak waduh. Ini Pak, perlu dijelasin? Nggak bisa. Tidak bisa Udah jelas. dijelaskan dengan kata-kata. Rasa tidak pernah calon hamba bertemu rahim. Makanya rahim itu siapa? Nikmatnya seperti yang kemarin dikatakan la ainun ro'at bala udunun sami'at. Nah, bala khotoro ala qalbi basar. Gak pernah mata melihat, kuping gak pernah dengar, terlintas dalam hati aja tidak. Ayo siapa yang pernah terlintas dalam hati? Tolong pas begitu itu rasanya kayak gimana, bisa cerita? Kenapa? Kenapa nggak bisa cerita? Kan ngalami. Bisa diungkap dengan kata-kata nih. Hilang semua. Boro-boro ingat rasanya Pak. Utang aja lupa. Kenapa? Itulah perjumpaan dengan Rob, itu kenikmatan yang paling tinggi. Orang Ramadan puncaknya kegembiraan adalah liqa'ullah. Indah liqa'i Robbi. Kenikmatan orang berpuasa, kegembiraan orang berpuasa itu ada indah liqa'i Robbi. Ketika hatinya bersih, pikirannya jernih, bening, menyaksikan. Makanya hawa nafsunya yang ditekan, bukan malah berlebihan apa dikurangi?
Gimana berlebihan? Kalau nggak Ramadan makan gorengan berapa sehari? Ramadan nggak ada hari tanpa gorengan sama lontong. Emang kalau nggak Ramadan nggak enak kalau makan gorengan. Kalau nggak Ramadan tuh bawa gorengan sama lontong sambal kacang, sama gulai kayak, ya? Kira gulai, kan ya? Lain gue sambal kacang. Canom nggawe kacangnya. Gula tri bakwane wae. Sing akeh grawut-grawute kae. Macam-macam ya. Bain kacangnya wae kan bener. Gula kacang ya kan. Lontongnya mah nanti Mas Yoto aja lah, tambah resor dikit lah. Kan istri kan pinter bikin resor. Gak usah nunggu Ramadan kan nggak apa-apa ya Pak mau itu ya. Iya. Itu gambarannya ketika sang calon abdi ketemu rahim, wah, keluar. Ini pun bapak, malah ada yang nggak saya ngerasane mau barang. Nggak rawe sali mbak, sali dikit, lari sih. Akeh kelingan juga. Ini enak ya ini ya. Siapa bilang Quran itu bukan cerita swarga neraka? Ini diceritakan di Quran. Gus Dur dulu pernah diprotes gara-gara ayat-ayat begini ini. Makanya Al-Quran Qur'an ya kan? Diprotes ya. Prosesnya itu nisa hukum karsulakum patuh karsakum anak situ. Istri-istri kalian itu sawah ladang bagi kalian. Maka datangilah patuh, maka datangilah karsakum sawah ladang kalian, anak situ, bagaimana yang kamu kendaki, itu sawahmu. Kok maju nih karo mundur, nggak tak pacul mundur, harus maju sawah-sawahku dewi, ya kan gitu. Loh, kok ngarep Pak? Kok ngarep kembuli sawahku dewi, orang sawahmu. Berapa kata? Ya bicara ini tadi berarti menarik doi. Menarik. Ini yang tadi dari Macul. Berarti Solbi itu kan bibit. Kalau bibit kan dari laki-laki ya Pak ya. Laki-laki. Bibit dari laki-laki begitu ketemu ke ovum sawah. Iya. Berarti logika saya kan tadi kan kata Pak Kiai nggak bisa digambarkan. Nah berarti ketika bertemu. Ya. Berarti ketemu pusing. Berarti surga yang sebenarnya udah ketemu waktu kita di dunia. Ya ngapain dicari besok ya? Kenikmatan kenikmatan surga tertinggi adalah liqa Allah, berjumpa antara hamba dengan Tuhan. Allah itu Ar-Rahim. Hamba itu yang berbentuk dari sulbi itu. Calon anak. Makanya nggak ada anak maknya, yang ada anak bapaknya. Cuman bapak maunya kemana-mana dianggap perjaka. Iya. Pak anaknya orang, besok kok anaknya mbokne. Loh. Tapi mbokne. Terus sampean kok Joko ngono piye? Itu wong lanang nakale ngono iku, Pak. Ora gelem ngakoni anake. Padahal aslinya itu anak itu di bapak. Berarti kalau pemahaman saya berarti surga itu bukan besok kan udah ketemu sekarang ya? Surga itu khalidun. Kekal. Tapi ini nggak kekal ini, cuman kalau saya datang dapat surga, kalau enggak. Tempo-tempo gitu maksudnya ini. Mulane ojo tempo-tempo. Ya nggak kuat kok. Kalau surga terus ya nggak kuat. Aduh. Maksudnya gini, ketika kita merasakan nikmat itu disimpan, ojo sampai lari. Wah, baik itu nanti. Jadi neng dinding sampean, ingatlah ada surga di situ. Iya. Jadi nggak kepengen sama yang lain. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau para suami-suami sedang bepergian, ketika dia melihat wanita cantik di jalan, kemudian ada rasa tertarik, segera pulang. Kamu ekstrim bahwa semua yang ada di wanita cantik yang kau lihat di jalan itu sudah ada di istrimu dan kamu sudah merasakan nikmatnya itu. Tidak bisa cerita. Asik gak? Asik. Kekal gak itu? Oh, lah sih gak kekal sampean. Iya. Surga bayangan itu yang dipikir.
Contohnya kan Pak Warto lho. Ya, surga itu kholidun. Kholidun itu sejak awal, terus sampai kini, sampai yang akan datang tak terbatas. Itu kekal namanya. Allah kekal bukan? Apakah Allah berubah? Apakah Allah ada jeda? Jannah itu kan kholidun, kekal. Makanya dijagalah jannah itu. Mana aku anteng ae urip iki. Hei dijanati. Lho, ngene. Oh nek mau widodari ra usah golek anggar rebu ngumpul nek ra Ramadan. Ngene. Masalah sing ora salah ae kenapa ora melu ngumpul. Ya aja ngiri. Tenan, Pak. Oh itu, cuman diming-mingi wong iso ayu. Alah, nunggu nanti. Nggih. Enggak ketemu sekarang, ketemu dalam mimpi. Bareng mantap. Enggak Mbak Min Pak mimpi juga. Enggak. Pripun, Pak? Ada hikmah di situ. Yang hubungan pertanyaan Pak Tarso tadi berapa toh? Ada nggak sawah yang pakai celana? Enggak ada. Ada nggak sawah pakai celana? Enggak ada ya. Yang pakai celana Meti. itu meden sawah. Iya. Oke. Memeden. Jadi sunai mau pecolan rumah dia sunai. Betul. Betul. Ya itu tadi Pak. Masuk angin. Soalnya istri sampean itu sawah buat kalian. Ada nggak sawah pakai celana? Tapi sawah buat kalian dan rumah kan buat kalian. Iya. Jadi sunai apa Pak? Telanjang. Itu sudah kan ya. Ada orang-orang. Enggak, tadi kan pertanyaannya itu. Oh, tolong para sawah-sawah. Besok tanya angkor ah. Takut masuk angin, Mbak. Lakonnya apa? Wis pokoknya pulang langsung romantis Pak. Wis pokoknya kok jam 2 jam 1 pokoknya Pak pamit Pak mau bangunin sahur. Iya wis pokoknya tekan imsak. Mak, aku mau ngaji yuk, ayat ini. Terus diwacahnya Pak. Ngamuk ae. Sampai itu pesimis sama nih. Memang kenyataannya begitu. Harus jawab dulu. Baik Pak Yai nanti saya coba. Ngono jadi optimis. Nyerah nggak bayangin ngamuk. Ngamuk. Itu membuktikan panjenengan tuh ini ngaji tenan. Ratu. Oke ya, bisa dipahamin ya. Yakin ya? Udah keren. Ini kultum tuh ini bahaya loh seru. Marang yang orang-orang. Aneh nah bahannya apa? Apa saya nonton ini? Nah, kita lanjutkan ya. Jadi gitu. Hebat aku bila kembatan tapi aku. Lalu kalian aku hidupkan di mana? Fil arham. Dari sulbi dipindah ke rahim. Lebih enak apa lebih nggak enak? Enak. Lebih luas apa lebih sempit? Luas. Tapi di sini sempit, di rahim itu menyenangkan, hangat dalam pelukan kasih sayang. Kayaknya begitu juga gelendong, begitu indah di rahim, selalu dalam pelukan kasih sayang. Lebih lapang. Di sini sempit. Fakta apa tidak? Pernah kita ngalami? Loh, wajar nggak kita mengeluh? Apakah selama hidup kita lebih sempit? Fil arham. Habis fil arham, terus apa lagi? Buat dunia. Dari alam rahim yang katanya itu 9 bulan 10 hari di rahim, makin gede kita, Allah tahu.
mesakno mae sama wulan. Enggak mesakne piye. Tidur lontang ngap. Tidur miring kesemutan. Tengkurap takut meledup. Kemana-mana. Ya kan? Apalagi pas saat melahirkan ke alam dunia, bagaimana penderitaan orang itu? Bayangkan, masuk 3 cc, Pak. 3 gram masuk, keluar 3 kilo. Bisa dipahami, Pak? Masuk 3 gram. 3 cc masuknya. Keluarnya 3. Ada lebih yo. 37 ya Pak. Hah? 3,5. 3,5 sama ya? Coba bayangkan, melilit nggak perutnya? Melilit nggak? Melilit tuh. Waktu masuknya Enak. cuma 3 cc. Keluarnya 3,5 kilo. Coba bayangkan. Fakta apa fiktif ini? Bisa dirasakan? Bisa. Ini benar-benar ngaji ini. Mau dijual lah sampai ini saya gak paham kok banget Pak ngaji kalau paham ya? Keluar ke alam dunia. Iya. Yang tadi menjerit-jerit seneng apa orang? Bahagia campur haru. Apalagi dari putranya laki-laki, kebetulan anaknya wedok kabeh, lahir lanang. Benenge bayi lahir peleng ke alam dunia. Lebih luas apa lebih sempit? Luas. Makanya orang datang semua bahagia, selamat, 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 selamat. Semua orang tertawa, senang gembira melihat kehadiran kita ke alam dunia. Kenapa? Pindah ke kehidupan yang lebih luas di dunia. Senang apa susah? Terus sekarang udah di dunia banyak susah apa senang? Kalau mulu. Mikir ojo kupur kowe. Sing marai kupur enggak eling. Kayak kata guru Nabilah wa kuntum ammatan fadiyakum bil arham fid dunya. Dari fase kehidupan berikutnya lebih lapang dan lebih enak, lebih indah. Halo, masih mau galuh? Masih mau khawatir? Takut gak dapat rezeki? Di rahim siapa yang ngasih rezeki? Bisa kerja apa? Bisa mikir apa? Bisa lihat apa? Halo, bisa berbuat apa? Tambah gede apa tambah Gede. keren? Coba bayangkan waktu kita ke rahim, waktu kita hidup di rahim, Pak. Ini biar ojo kubur terus. Emang ini konteksnya buat orang Mekah dulu, tapi buat apa kita baca sekarang? Kita mau bicara ayat ini, konteksnya masa kini apa? Kita cerita orang Mekah. Masa kini? Nah iya, wes mikir loh saya ini. Ojo mikirin orang Mekah. Pikiran awakmu kubur apa ora? Masya Allah itu. Kayak baca kulu nabilah. Wa kuntum amatan. Wahyakum. Cuma yumitukum. Ini hidup kurang apa? Kurang apa? Di rahim. Ya. Waktu di sini kan kita nggak ada makan apa, enggak. Ini produksi aja. Begitu di rahim, pasti rezeki, Pak. Pintunya satu. Namanya tali plasenta. Mau sama sama enggak? Belum. Tali plasenta. Bahasa mau kampung tali pusar. Tali itu rezeki lewat situ. Satu-satunya pintu rezeki adalah tali plasenta. Di semua makanan yang dimakan oleh ibu kita, disaring sarinya masuk menjadi rezeki kita. Makanya kadang kalau orang hamil jangan kebanyakan minum es. Engko ndak bajine pernah nggak ada itu? Iya. Nggak kegemukan.
Kasihan maknya 3 kilo aja nggak jenyang nggak susah. Nah, tambah subur ada 6 kilo kira-kira. Oke ya. Satu. Begitu lahir ke alam dunia, beres. Itu pintu rezeki yang hanya satu-satunya dipotong apa dibiarkan? Bayangkan kalau itu harus dibiarkan orang mundar mandir kemana-mana bawa borong kembali kamu nyantol kembali. Dipotong apa tidak? Potong, bayangkan. Pintu rezeki satu-satunya dipotong, dihias. Coba kalau orang yang putus asa kan, putus harapanku, pesimis. Sadar, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Jangan khawatir wato, pintu rezekimu tak putus satu. Yes. Kamu lahir ke alam dunia, keluar dari rahim, sudah aku sediakan 2 pintu rezeki yang lebih baik. Namanya Susu. Makanya Allah itu adil. Di saat-saat BBM naik, gula naik, beras naik, gas naik, telur naik. Hah? Betul nggak? Iya. Susu nggak boleh. Tempe naik, susu Nggak boleh. Apa turun? Kita batuan turun. 2 lebih baik. Tuh. Duluan rezekinya apa orangnya? Rezeki. Lu kok sampean hidup takut nggak dapat rezeki? Pelecehan, menistakan Tuhan zaman kalau malam hari ini sampean sudah khawatir galau, takut besok nggak dapat rezeki, itu menistakan Tuhan. Artinya curiga, apa Tuhan bakal ngentet rezekimu? Halo? Bisa dipahami ini? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa yakum. Keren nggak nih ayat? Yang keren ayatnya apa yang bacanya? Dua-duanya. Kalau nggak dibaca begitu kita nggak paham. Oke, lanjut. Plus diwasiati ibu-ibu yang bawa susunya di bapak apa ibu? Bu, diwasiati. Bahwa soinal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anis kurli waliwa lidaika ilayal masir. Bahwa soinal insan, aku wasiatkan kepada semua manusia biwalidayhi supaya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada 2 air yang tidak akan bisa terbalas oleh kita. Pertama air susu ibu, kedua air keringat bapakmu yang bisa menghasilkan air susu ibu itu. Halo, pengen banyak air susunya, kudu makan sayur apa katuk. Memang sayur katuk orang ibu. Belinya nggak pakai duit. Yang cari duit siapa? Bapak. Keluar keringat bukan bapaknya. 2 air yang tidak pernah bisa kita balas seumur hidup kita. Air susu ibu dan air keringat bapak. Bahwa soinal insana biwalidayhi. Aku wasiatkan kepada semua manusia-manusia jangan pada kufur. Bakti sama kedua orang tua. Hamalathu ummuhu. Ibu-ibunya telah mengandungnya, mengandung manusia-manusia itu. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah. Semakin hari tambah gagah apa tambah lemah? Semakin bertambah lemah. Melahirkan, menjerit, lemes. Tarik nafas. Suaminya cuek aja. Mondar mandir di depan kamar. Mondar mandir. Apa lu mondar mandir? Mondar mandir. Bukannya masuk ke dalam, bantuin kayak wajan. Laki-laki begitu modelnya.
Ngapain mondar mandir? Mingguan mundur. Tarik nafas. Tuh, tarik. Terus. Mondar mandir suaminya cuma di luar doang, nggak mau balik ke dalam. Alhamdulillah. Laki apa perempuan, Bu? Enggak, Pak. Lah itu tadi kucing kami. Mana? Akan. Kayak begitu. Kalau saya tak tungguin, aku nggak mau. Tak tungguin, tak bantu ngeden. Tak dorong, emang dasar orang metu-metu dulu kejirat, gulune kejirat, tali pusar. Saya dibedel lah. Saya, wah pengalaman Pak saya nggak mau ngomong yang alami. Nggak bisa keluar itu. Ya udah, kita nggak ada cara lain. Rujuk, jebul di sana apa? Dicek, ininya kelibet tali, termasuk saya. Saya kelibet tali pusar. Tapi karena mbak saya bidan, gitu. Bidan plus punya ijazah, plus punya jimat, namanya rumput apa namanya enggak? Fatimah. Rumput Fatimah. Kok sampean tahu? Dengar aja, Pak ya. Mbah saya pemilik rumput Fatimah. Iya. Ibu saya diminumin, wah diwaca apa? Aku pernah turu ya Bang. Cucu baliku rupamu kaya ngono kae lah. Aku yang pernah saya dengar zaman gitu. Ngono kae duwe. Alhamdulillah saya lahir normal, Pak. Enggak ada operasi zaman dulu. Makanya Pak Warto nganggu di dandani apa pantes. Udo ya pantes. Pantes enggak ngomong sama saya udo itu pantes. Pantes. Alung khusus. Iya. Ganteng kalau terus manis. Jangankan kok lagi begini. Jadi kulit panggung boleh pantes. Jadi pemulung itu pantes. Jadi gelandangan itu pantes. Makanya yang punya Glenn Morrison itu saya. Gelandangan, tapi moro seneng. Gelandangan itu moro ning diae seneng kok iso gawe seneng. Ayo, sampean seneng gak sama aku? Lah iya, tuh. Sing wedok seneng kok nek sampean. Sampeyan yang goyang dulu. Halo khusus. Enak ya? Bahwa saya dalam dengan hamalan umuhu. Bahkan ala walid wa fisaluhu fi amain. Ibu-ibu punya kewajiban menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Jatah bapaknya ngalah. Kalangi lagi. Kenapa? Air susu disiapkan hanya untuk anakmu, bukan untuk kamu, Jul. Lihat dulu waktu nggak hamil, nggak keluar air susunya. Walaupun zaman sedoti ben-benengi ora metu, mergo kowe ora butuh air susunya. Bapaknya dikasih wadahnya, dia kempeng betas semalam suntuk. Gila. Mana kan? Mana kan? Iya. Al-Quran ini satu Allah Sejak kalau kebenaran yang kita alami, semua ngalamin. Oh, ngalami kan? Fakta dong. Fakta. Oh, 2 tahun. Bukan katanya ini, fakta. Kenapa anak sekarang banyak berontak? Bapaknya nggak mau ngalah. Belum 2 tahun diganti susu sapi. Jadi dikandani angel. Kenapa demo dia? Hak anakmu kamu rampas. Udah 2 tahun bro, baru disapi. Kan dilawan anaknya, jadi anaknya yang disalahkan. Kowe salahmu, nggak ya anakmu. Kamu nggak amanah. Mana ya? Tidak lagi yo. Beneran loh. Ini Quran loh Pak. Cari. Ada nggak di Quran? Ada. Paham ya? Jangan pada kuburan. Ojo anak terus disalahkan itu.
buah itu tidak jauh, jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Anake ngono mesti ana bekal gawene bapakne. Introspeksi diri. Bocah njaluk nasihat nang kiai ndi ae introspeksi dirine anakmu ngono kae terus kowe piye bapakne. Tul dilalah yo kacang ora ninggal anjaran. Ah, sing ninggal anjaran mesti kacange bulastri. Di mana di? Kacang nono anjaran. Jangan lanjar. Sayur. Ngaji yang penak kan ya, Pak? Penak enggak, Pak? Sebenarnya cuma ini. Wah, iya sih. Oke, ya. Tapi soal hubi, amain. Oleh sebab itu, jangan ukur. Anis kurli. Bersyukurlah kamu kepadaku. Jangan cuma kepadaku, wali-wali dalika. Berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kalau kamu habis terima dari aku, berikan dong, kasih dong kedua orang tuamu. Kalau punya mertua, ya kasihlah kedua mertuamu. Ojo pilih kasih. Sing marano kowe penak itu anake maratu. Wow. Cocok nggak? Baru ditinggal 2 tahun nah. Eling enake to. Uyang-uyang kowe. Apa emang? Enak punten ini. Ini kira Google tuh apa, Pak? Google tuh apa teman? Apa ya? Bisa bersambung. Jadi, kata kurun. Gimana kamu kok bisa kufur? Enggak lihat ini ya. Makanya Anis Kurni, bersyukur kamu kepadaku. Ingat kamu dulu itu cuma benda mati, aku hidupkan di rahim, dari alam dunia. 2 tahun dapat rezeki lebih baik daripada rezeki yang dari tali pusar. Kenapa 2 tahun? 2 tahun itu anak sudah mulai kepo. Lihat mamanya makan bakso, kepengen apa tidak? Wes mulai doyan wortel, doyan bakso, doyan nopo. Jadi umpama di sapi itu sudah bisa makan nasi pakai kuah bakso. Wah seblak barang ngono kae. Bayem gini bener. Lebih enak apa lebih enggak enak? Jadi dari fase kehidupan yang satu sampai kehidupan berikutnya lebih enak apa lebih susah? Enak. Pantes nggak ngersulong? Tapi ayu ala irobikuma. Keren? Keren. Sampai saya di oke. Jadi Bakuntum amwatan fahyaku. Dulu keadaanmu adalah hanya benda mati berupa nutfah, sperma. Aku hidupkan kamu di rahim. Aku pindahkan hidup di alam dunia. Ingat setelah kamu di dunia ini. Suma yumituku. Ingat setelah kamu hidup di alam dunia ini. Kemudian nanti kamu akan aku matikan lagi. Mati. Pasti apa belum tentu? Pasti. Kalau hidup, apakah kita pasti besok masih hidup? Belum tentu. Berarti hidup tidak pasti. Di dunia ini hidup tidak pasti. Ada kepastian? Kalau mati? Pasti. Kenapa sama lebih bingung mikirin hidup daripada mikirin mati? Hidup pun tidak pasti kok kamu pikirin. Matimu pasti tapi nggak pernah ingat. Happy birthday. Lahirnya kamu peringati. Kenapa nggak ingat mati? Halo. Semua unit. Habis gini mati. Setelah mati, semuanya hukum. Dihidupkan lagi nanti. Tidak ada orang mati itu dihidupkan lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu ngerti dalilnya berapa? Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku hidupkan lagi orang yang mati itu. Jadi tidak ada orang mati, cuma merasakan mati.
merasakan mati itu apa harus mati? Karena mati langsung merasa nih. Makanya namanya daikoh. Daikoh itu merasakan, mencipi. Kullu nafsin daikotul merasakan. Yang merasakan siapa? Nafsaninya. Hakikatnya hidup. Inanahu nil mautat. Aku hidupkan orang mati itu. Cuman merasakan mati, tetap hidup. Plus kalau sudah mati, tetap banyak tubuh makodamu. Catatannya masih ada apa yang pernah diperbuat waktu itu. Sebelum mati itu catatannya. Banyak tubuh makodamu. Ini itu bahasa roh bekas-bekasnya ini ada. Wakula saya aksanau firman, semuanya dari hal yang kecil sampai gede aku simpan secara panjang nyata, nggak bisa diutek-utek. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu mati, itu catatannya semua tersimpan, bahkan bekas-bekas duduk sampean, itu bekasnya kerosok pak. Kan sama pindah ini misalnya bulat ini, bekas duduknya panas. Itu jane aslinya umpama gelem ngikutin sunah rasulnya Pak Tarso. Jadi itu Pak Dulma yang mesti anaknya akeh. Ora loro. Kan itu kan ada bekas kan? Semua bekas-bekas ini ada nanti menjadi saksi buat kita. Makanya kadang-kadang ada orang sholat, habis sholat isya, sholat sunnahnya nyari tempat lain. Emang kalau sholat di situ aja kenapa? Nggak apa-apa kan? Kenapa jadi sholat lain? Biar ada bekas. Halo, sama melok-melok kan pindah. Biasanya basuhannya orang sholat yang mau pindah boleh mulai. Alasannya apa? Betul ngerti Pak, melok-melok Pak Prato baik. Oh, Pak Prato kayak itu alasannya. Ada bekasnya pun. Tapak kaki sampai dari rumah sampai sini itu jadi saksi. Sampean kok kesandung terus esok jempolnya cantengan itu nanti jadi saksi. Nih kalau nih saya cantengan itu gara-gara berangkat tadi ke Padepokan kesandung. Oh iya toh, ya wis yang lain mlebu swarga kowe. Oh gampang. Pengen swarga cantengan sih. Enggak ini dulu. Jadi bekasnya apa wae. Jadi orang setelah meninggal itu dihidupkan ibu, jangan takut mati. Terus setelah dihidupkan dalam rangka apa? Suma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Karena asalmu dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asik ya ngaji gini ya? Nyambung ya? Coba sembung rambutnya. Apa? Nyambung. Kalau ngajiran nyambung ya coba sembung masak bolo. Gak nyambung kok. Nyambung itu loh ngaji itu. Udah bisa dipahami? Udah ya? Bisa dipahami ya? Jangan kufur. Mulai besok tidak ada lagi galung. Oke? La khaufun alaihim walahum tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada duka cita. Kita harus senang. Nah, harus senang. Ada lagunya bener. Di mana-mana hatiku senang, di sini Senang. di sana Senang. di rumah, Senang. di tempat kerja, Senang. di mana-mana hatiku Senang. senang dunia akhir, dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Syaratnya jangan lawan kata kufur harus syukur kepada Allah. Terima kasih kepada kedua orang yang masih pada orang tua mumpung. Jadi tumpuk notok duitnya, orang tua mulai butuh duit. Halo, gak akan terbakar dua keringat itu, dua air yaitu air susu ibu dan air keringat bapak. Enggak. Kalau sudah tidak ada, jangan intinya sama dikirim Fatihah khusus untuk kedua orang tua. Itu makanya kenapa saya bawakan kalau untuk kedua orang tua khususon ilah hadrati. Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Kenapa ada DNA?
Darah yang mengalir di tubuh kita ini adalah dari air susu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kita hidup nih, darah mengalir tidak? Hadir apa tidak? Sadar? Menyaksikan? Karena dia hidup di dimensi lain, bro. Namanya alam barzah. Cuman ada sekat. Ketika kita gini senang dia. Apalagi tadi dibaca Fatihah. Khusus. Nggak jamak. Kalau jamak itu cuma ditebar gitu. Brul saweran. Saya kebagian, saya nggak kebagian. Mau udah nggak kebagian, keidak-idak. Namanya juga jamak. Kalau khususon alamatnya jelas kepada yang terhormat. Kalaupun nyasar ke Pak Prabowo, tetap aja nyampe ke saya, alamatnya Pak Warto. Pak Prabowo juga nggak mau ngakoni. Mau wis dibayar durung aku yo lali soalnya masalahnya. Pun dibayar apa dari Pak Prabowo? Alhamdulillah. Bener nggak? Karena alamatnya jelas itu loh maksudnya. Makanya kalau sering doa itu jangan yang berdiri-diri lah. Yang penting kita paham. Begitu nggak kita? Silakan. Berarti wali gaya. Untuk kedua orang tua saya, sebutkan ibu kita siapa, binti siapa, bapak kita siapa, binti siapa, barhamhuma kamar robayani sawhiro. Sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana dia telah menyayangiku, mengasuhku, membimbingku. Waktu kecil, aku nggak bisa berbuat itu. Nggak bisa balas air susunya, nggak bisa balas air keringat bapak saya. Yang saya bisa lakukan hanya ini, ya Allah, terima Fatihah untuk bapak. Rugi? Rugi? Harus pulaan ke pasar induk? Kenapa tidak mau lakukan itu? Halo? Ini muhasabah namanya. Tolong ini. Biar rodo-rodo hati, rodo getar gitu loh. Ada getaran hati. Biar kalau itu paling kita bisa balas hanya dengan tetesan air mata kalau begitu. Halo? Telat. Waktu masih hidup ngapain aja kamu? Seneng-seneng saya namu dewi lali wong. Udah nggak ada? Oke, keren. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih sama orang. Oke. Nah, Tuhanmu. Nah, gitu ya. Tuhanmu yang jangan kamu kufuri, yang kamu harus beriman kepadanya itu adalah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya Tuhan yang kamu harus bersyukur itu adalah Tuhan yang telah menciptakan ma fil ardi, apa saja di bumi itu jami'an. Walladzi khalaqalakum, dia zat yang menciptakan untuk kalian semua. Ma fil ardi, yang ada di bumi ini jami'an, semua buat kamu. Karena usah goleki wong kamu hidup di bumi, semua dibikin oleh Allah di bumi untuk kalian semua. Perlu nyari apa enggak? Sudah ada. Semua tanpa kecuali. Yang seneng babi mangan babi, wong itu dia seneng babi. Kasih orang seneng babi mangan wedhus, unta, sapi, yang seneng kire mangan kire. Seneng kok. Dilarang yo mau oke. Ngomong gue kurang piye Gus ya Allah. Sing seneng kirek disediakno. Sing seneng babi disediakno. Sing ora seneng ono wedhus, ono sapi, semua ayam buat kamu. Jami'an semuanya tanpa kecuali. Robbana ma khalaqta hadza batila. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, semua yang di bumi buat sampean. Nah, habis bumi enggak terima itu, sumastawa ila sama. Allah sengaja mengarah ciptaannya ke langit. Lalu apa? Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah ciptakan 7 lapis langit itu. Halo. Supaya kamu bisa menerobos. Bukan kita nggak pernah mau punya keinginan itu kan. Makanya nggak nyampe-nyampe. Kalau pengen ketemu Allah, tembus 7 lapis langit. Nabi Muhammad tembus 7 lapis langit. Tangga itu ciptakan tangga-tangga langit sampai 7 tangga tahapan. Supaya apa? Ketemu satu tempat.
yang bukan ranahnya makhluk, jadi tidak bisa digambarkan. Makanya Allah tidak butuh tempat. Tapi ada sedikit kejadian itu dan mana kita bisa diberi kesempatan untuk berjumpa liqa Allah, tapi harus nembus 7 lapis langit. Bisa. Ya masyarul jini wal insi istaqatum antan fudu min aqtaris samawati wal ard. Pan fudu latan fuduna ila bis sultan. Ada di Quran? Surat apa? Ar-Rahman. Kalau beriman kita punya Quran. Ya masyarul jini wal insi. Hai para dedengkot jin dan manusia. Ini istaqatum kalau kamu mampu, kalau kamu mau antan kudu teroboslah min aktoris samawati wal ard. 7 lapis langit dan 7 lapis. Terobos yang diizinkan menembus langit dan bumi siapa? Jin dan manusia. Siapa yang sudah nembus bumi? Antarjo. Siapa yang nembus 7 lapis langit? Gatot Kaca. Enggak. Kocok cuma ngawang-ngawang. Semar. Karena Semar bangun Layangan. Semar itu walinya Jawa apa? Ora ketoro, Pak. Dewa ngejo. Semar. Disuruh membuat 7 lapis langit. Antan fudu minaknya sama mati. Tan fudu, ayo silahkan tembus. Tapi ingat, latan fuduna ila bisultan, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali kalian harus menuntut ilmunya. Biar ada kemampuan dengan ilmu itu. Bener 7 lapis langit baru ketemu. Jangan ngajak temen. Nafilah aja kok nunggu ada temennya. Emang kalau nggak ada Mbah Min, memang nafilah kenapa sih? Teman itu ada ibadah karena Mbah Min apa karena Gusti Allah? Saya beli padepokan karena Mbah Min, Pak. Bukannya Mbah Min loh. Karena Allah karena Mbah Min. Halo. Ayo Pak Mil Yoto. Nun. Udah hanya Allah yang tahu kan. Jangan lu ngajak-ngajak konco bentang-bentang ngerti. Nun. Wal kolami mah ya turun. Bukan nun, hanya orang tahu. Tapi kan Allah itu sumpah pakai kalam, pakai pena untuk menggores. Gak perlu orang lain tahu. Allah punya kolam untuk mencatat semua apa yang kau lakukan dan hanya Dia yang tahu. Orang nggak bisa tahu, bisa kagak. Ngapain kok pamer-pamer nama? Men, no. Gampang dong ngamal dong. Dapat pahala apa tidak? Dapat. Pasti. 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 Sodaqallahu lazim itu. Wal qur'ani wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Benar enggak? Inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlakmu akan menjadi mulia. Ganjaranmu terus tidak ada putus-putusnya. Akhlakmu dimuliakan oleh Allah karena semua yang kamu lakukan tidak ada istilah cosplayer. Bukan karena pencitraan, bukan untuk menutup-nutupi kekuranganmu, nggak sosok ben kita alim. Udah, nun, hanya Allah yang tahu. Oke? Tembus. Lakan fuduna ilabis, sultan. Waladhi kolakolakum mafil adhi jami'ah. Dialah zat yang menjadikan bumi itu untuk kalian semua, untuk kalian semua di bumi. Cuma sawailah samai masawahuna sama-sama, lalu dia mengarah kepada langit, diciptakan 7 lapis langit. Bahwa bikuli syai'in alim, dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau sudah sadar yang mengetahui segala sesuatu sama Allah, kenapa kita melakukan sesuatu harus diketahui orang? Kenapa harus tetangga tahu? Allah itu bikuli syai'in alim. Shadaqallahul alim. Demikian kabarukan kita
kitab Al-Iblis 5 Al-Fatih Tafsir Quran Al-Hadis sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 28 dan 29 yang berbeda kita bahas bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa sihan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan atau disampaikan nanti sambil ngopi dan makan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu